Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Sinta Dewi Channel. Nah, buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu, terus like dan juga share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini berguna. Nah, di video kali ini aku tuh bakalan ngasih tahu ke kalian tentang pentingnya gizi seimbang. Karena di masa pandemi ini tuh banyak banget kayak anjuran-anjuran untuk melaksanakan atau memenuhi gizi seimbang. Kayak misalkan di berita ini. Nah, sebenarnya gizi seimbang itu apa sih gitu kan? Terus apa sih fungsinya buat kehidupan kita dan juga buat kesehatan kita gitu. Kita langsung aja ke video. Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian dan kita akan belajar bersama tentang 10 pedoman gizi seimbang. 10 pedoman gizi seimbang ini bagus banget dan harus banget kita penuhi, guys. Nah, pada prinsipnya gizi seimbang itu bakalan tercapai kalau intake atau makanan yang kita konsumsi, asupan makanan dan output atau pengeluarannya itu seimbang gitu kan. Nah, gimana sih caranya? Ya kita harus mengatur pola makan dan juga aktivitas fisik dengan mengontrol berat badan. Nah teman-teman, di video kali ini kita bakalan belajar sama-sama tentang 10 pedoman gizi seimbang. Jadi di data ini aku dapetin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang 10 pedoman gizi seimbang. Nah, 10 pedoman gizi seimbang itu apa aja sih? Kita lanjut ke nomor 1. Itu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Indonesia ini memiliki kaya banget aneka ragam makanan baik hayati maupun hewaninya gitu ya. Dan kita itu harus mensyukurin. Makanya ketika kita memulai makan, kita sangat dianjurkan dan bahkan wajib banget hukumnya untuk berdoa gitu kan. Untuk mensyukuri juga nikmat yang udah Allah berikan kepada kita dan juga untuk menambah nikmat dari makanan yang kita konsumsi, walaupun makanannya kadang ya kurang enak atau kurang itu gitu, tapi kita harus selalu mengawali dengan setidaknya bismillah kayak gitu untuk mensyukuri apa yang udah Allah berikan kepada kita. Terus kita lanjut ke yang kedua. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kita tuh kebiasaan banget gitu ya sebagai manusia atau sebagai masyarakat Indonesia itu, karena makanan pokoknya sehari-hari itu nasi. Jadi ketika kita mengonsumsi makanan-makanan selain nasi itu kita dibilang belum makan gitu kan. Sering banget kan udah makan bakso, udah makan mie, udah makan roti gitu ya, 3 helai atau 3 lembar gitu, 3 lembar roti, tapi dibilang kalau belum makan gitu. Padahal itu juga sumber karbohidrat teman-teman, dan sama aja hitungannya antara nasi dan juga roti. Tapi karena kebiasaan, terus karena ada juga jadinya kita tuh kayak oh kalau belum makan nasi belum makan. Itu tuh yang sering banget terjadi, apalagi kalau mengonsumsi mie gitu kan, mie instan contohnya. Kita makan mie instan pakai nasi, itu kan udah double karbohidrat gitu kan. Terus makan mie tapi katanya belum makan gitu karena belum makan nasi gitu kan. Padahal sebenarnya tingkat kekenyangannya itu sama, tetapi karena kita udah tersugesti gitu jadinya oke, belum makan. Banyak banget makanan pokok itu di Indonesia. Waktu aku SMP aja aku diajari ada jagung, ada sagu gitu kan. Nah itu tuh mungkin di daerah-daerah Indonesia itu mengkonsumsinya kayak gitu. Nah, kita juga harus membiasakan nih mengkonsumsi makanan karbohidrat selain nasi putih. Mungkin bisa mulai dengan beras merah atau yang lainnya. Oh iya, sereal itu juga termasuk sumber karbohidrat ya. Yang ketiga yaitu batasi konsumsi asupan manis, asin, dan berlemak. Jadi ada batasan-batasannya nih. Ketika kita mengonsumsi makanan yang tinggi akan makanan-makanan yang gula atau garam atau lemak gitu kan, itu juga meningkatkan resiko penyakit tertentu. Misalkan ketika kita mengonsumsi banyak gula bisa terjadi diabetes mellitus gitu, tapi nggak pasti harus gula aja sih, kayak dibarengin dengan aktivitas yang kurang. Terus garam bisa memicu hipertensi. Nah, gimana sih cara kerja garam bisa memicu hipertensi? Kita akan bahas di video selanjutnya. Makanya jangan lupa subscribe, guys. Terus juga berlemak. Ini tuh
banyak banget itunya, misalkan ada kolesterol ataupun juga aterosklerosis gitu kan. Itu tuh disebabkan oleh makanan-makanan yang tinggi akan lemak. Nah, ada batasan nih, sehari itu kita bisa mengonsumsi gula, garam, dan lemak itu berapa. Untuk gula sendiri, kita itu dianjurkan untuk mengkonsumsi gula itu maksimal itu 4 SDM atau 4 sendok makan, setara dengan 50 gram. Kemudian untuk garamnya sendiri, anjurannya itu 1 sendok teh atau sebesar 5 gram. Kemudian lemak sendiri, atau lemak ini bisa berupa minyak, mentega, atau lain-lain, bisa dengan itu batasannya 5 sendok makan atau setara dengan 67 gram. Tapi kalau lemak sendiri nanti ada hitungan kebutuhan akan lemak sendiri berdasarkan umur dan juga aktivitas kalian masing-masing gitu ya. Yang keempat yaitu banyak makan sayur dan buah-buahan. Seperti yang kita tahu, sayur dan buah-buahan itu bagus banget karena dia itu mengandung banyak antioksidan. Ada beberapa buah-buahan dan sayur-sayuran itu yang tinggi antioksidan. Kemudian juga kaya akan vitamin dan mineral yang terkadang kita nggak bisa dapetin dari makanan-makanan. Nah, untuk anjurannya sendiri, konsumsi buah dan sayur itu untuk sayur sendiri 2 porsi seharinya, dan untuk buah sendiri 3 porsi per harinya. Itu tuh sekali porsi itu bisa 100 graman gitu ya. Nanti aku bakalan kasih tahu 100 gram itu sebanyak apa sih di sini. Terus yang kelima, itu biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. Tetapi kita tuh harus perhatikan, kadang protein tinggi itu juga lemaknya tinggi nih teman-teman. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan seberapa sih protein yang diperlukan tubuh untuk kita konsumsi, karena masing-masing individu itu membutuhkan zat gizi itu berbeda-beda. Misalkan anak kecil atau anak usia pertumbuhan itu banyak membutuhkan protein untuk pertumbuhannya, sedangkan orang tua itu juga membutuhkan protein untuk memperbaiki sel-selnya walaupun tidak mengalami fase pertumbuhan lagi gitu. Itu makanan sehari-hari kita banget kan teman-teman, dan juga harganya nggak terlalu mahal kalau untuk tempe tahu gitu kan. Jadi jangan lupa konsumsi protein ya. Oke, yang keenam itu yaitu biasakan sarapan pagi. Ini tuh sering banget di skip ya, karena buru-buru, karena bangun siang dan lain-lain gitu. Padahal sarapan ini bisa menunjang kinerja dan aktivitas yang dilakukan kita seharian. Dan ketika kita tidak sarapan, kita itu lebih banyak mengkonsumsi makanan di siang hari gitu. Misalkan, aku tadi nggak sarapan, jadi aku mau makan nasi padang aja gitu kan. Soalnya pasti kebutuhan aku tuh masih kurang banyak gitu. Terus juga karena belum sarapan, jadi kayak aku mau makan coklat deh, makan es deh, makan ini. Jadi malah banyak banget konsumsi makanan ketika kalian tidak sarapan gitu. Oke, yang ketujuh yaitu biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Air putih ini bagus banget nih untuk menjaga cairan tubuh kita agar tubuh kita itu nggak dehidrasi gitu ya. Ketika tubuh kita dehidrasi, kita itu malah merasa lapar terus, padahal sebenarnya itu kita itu cuma kurang minum, tapi karena kita merasa lapar jadi kita makan. Jadi kan konsumsinya atau asupannya akan lebih besar ya daripada outputnya gitu kan. Terus seberapa banyak rekomendasi dari kita harus minum air putih? Itu sebanyak 8-10 gelas atau 2 liter per harinya. Oke, yang ke-8 yaitu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ini tuh penting banget gak sih guys, apalagi di masa pandemi ini. Jadi ada ribuan, bahkan 100 ribuan lebih bakteri-bakteri di sekeliling kita yang kita itu pegang gitu kan, terus nempel di tangan kita. Dan ketika kita nggak cuci tangan, maka itu tuh akan masuk ke dalam tubuh kita dan bisa menginfeksi. Kalau misalkan bakteri itu patogen, maka dapat menginfeksi tubuh kita gitu. Dan ketika tubuh kita terinfeksi, maka protein yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan, memperbaiki sel, malah digunakan untuk memperbaiki sistem imun. Dan jadinya kita akan mengalami kekurangan atau gizi kita nggak akan seimbang kayak gitu. Jadi penting banget ya, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Pedoman gizi seimbang yang ke-9 yaitu biasakan membaca tabel pada kemasan makanan. Ini tuh penting banget ya guys, soalnya
Ini tuh berguna untuk mengetahui komposisi, terus kandungan zat gizi, labelnya juga kayak kehalalan dan sertifikat-sertifikat lainnya, juga sertifikasi dan juga tanggal kedaluarsanya. Tapi ini tuh sering banget kita skip gitu, kita itu nggak ngeliat label yang ada di belakang makanan, padahal makanan-makanan yang biasa kita beli entah itu di supermarket atau di toko itu pasti ada labelnya, dan itu tuh berguna untuk menginformasikan kepada kita gitu. Jadi kita harus rajin-rajin membacanya gitu. Apalagi kalau misalkan tanggal kadaluarsa itu kan berbahaya ya. Pedoman gizi seimbang yang ke-10 atau yang terakhir yaitu lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal atau BBI. Kita akan belajar menghitung tentang BBI ini di next video ya guys. Terus aktivitas ini bisa dilakukan untuk aktivitas yang ringan 5-10 menit per hari, juga aktivitas sedang sebanyak atau selama 30 menit per hari. Ini bisa dilakukan dengan kayak jalan kaki atau lari-lari di rumah gitu kan. Kita bisa berolahraga di rumah. Oh iya, dan penting banget yaitu jangan lupa olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Olahraga ini juga bagus banget ya teman-teman, bisa menekan hormon kortisol atau hormon penyebab stres dan juga meningkatkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Ini 10 pedoman gizi seimbang kita ini di masa pandemi ini yang kita harus lakukan yaitu meminimalisir keluar rumah, terus juga hindari kerumunan, pakai masker jika memang harus keluar rumah, dan juga jaga jarak 1,5 meter sampai 2 meter dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena virus ini tuh menular melalui droplet yang keluar dari bisa ketika kita bicara ataupun orang bersin gitu kan, dan itu tuh cuman bisa dijangkau sekitar 1,5 sampai 2 meter aja. Terus juga hindari memegang area hitam. Apa area hitam itu? Area hitam itu hidung, mata, dan mulut, karena hidung, mata, dan mulut ini tempat untuk masuknya virus tersebut. Kayak gitu teman-teman. Oke? Itu tadi 10 pedoman gizi seimbang. 10 pedoman gizi seimbang ini mungkin akan gampang banget untuk dilakuin untuk pertama kali ya, karena murah, mudah, dan juga nggak butuh alat yang ribet gitu kan, jadi nggak memakan biaya. Tetapi perlu dilakukan secara konsisten nih teman-teman, karena kadang cuman mulai aja gitu kayak awal-awal jadinya rajin, tapi untuk selanjutnya itu kayak males-malesan dan nggak akan dilakuin lagi gitu. Itu tuh salah banget ya teman-teman, salah. Nah itu tadi video yang bisa aku kasih ke kalian, semoga bisa buat kita belajar bersama-sama. Dan kalau kalian ada saran, terus ada komen, kalian bisa banget komen di bawah ini. Next aku bikin video apa lagi. Terus juga komen pertanyaan-pertanyaan kalian tentang 10 pedoman gizi seimbang ini, aku tungguin. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman dan kerabat-kerabat kalian biar semuanya tahu gimana sih cara untuk mengatur pola hidup yang baik menurut 10 pedoman gizi seimbang itu. Nah itu tadi video dari aku, semoga bermanfaat. Dadah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Bye.